Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Sainud Tauhid. Yang terhormat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi. Yang terhormat Anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Haji Sukamta, PhD. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2, Bapak Dr. Andes Tri Saktiana. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Pil Almakin, selaku tuan rumah konferensi. Pak Rektor ini selalu luar biasa dalam sambutannya. Saya selalu mendapatkan ilmu, khususnya tentang filsafat dan sejarah, setiap kali beliau menyampaikan sambutan. Yang terhormat juga Bapak Dekan Visum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Muhammad Sodik, selaku pengarah kegiatan konferensi. Para pimpinan perguruan tinggi, khususnya 12 perguruan tinggi yang selama ini bekerja sama dengan KPI dalam penyusunan indeks kualitas siaran televisi. Hadir di sini secara langsung Ibu Rektor UPN Veteran Jakarta, terima kasih Bu. Juga saya sebutkan 12 perguruan tinggi tersebut, selain UIN dan UPN, ada dari Universitas Patimura, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Universitas Tanjung Pura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat para pimpinan lembaga penyiaran, baik induk jaringan, anak jaringan, maupun lembaga penyiaran lokal. Yang terhormat Wakil Ketua Umum ATVSI, Bapak Neil Tobing, yang nanti juga akan menjadi salah satu narasumber dalam seminar utama. Para konsultan yang selalu setia mendampingi pelaksanaan indeks kualitas siaran televisi. Di sini hadir Dr. Pinky Tripurta, Dr. Val Harmonis, Dr. Mulhar Netisyas, dan Dr. Endah Murwani. Saya harus menyambut mereka karena dari mereka saya banyak belajar tentang ilmu komunikasi dan penyiaran. Yang terhormat juga para kolega komisioner KPI Pusat, ada Bapak Agung Supriyo, Bapak Mulyo Hadi, Ibu Nuning Rodiah, sudah semua ya, saya sebutkan, ya. Oh ya, sengaja saya sebut terakhir, karena saya harus beri mention dan atribut khusus kepada beliau. Kolega komisioner saya, Bapak Yuliande Darwis ini adalah orang yang membangun relasi dan komunikasi akademis antara KPI dengan perguruan tinggi melalui pelaksanaan riset indeks kualitas siaran TV. Jadi beliau yang melaksanakan indeks siaran televisi bahkan sebelum beliau menjadi komisioner KPI. Jadi digagas ketika KPI ketuanya dipimpin oleh Prof. Yuda Riksawan. Dan beliau pula yang menggagas konferensi penyiaran pada hari ini. Juga kepada para komisioner KPI daerah seluruh Indonesia, khususnya KPI DIY yang hadir di sini. Yang kami banggakan, Pak Bono Setio, Dr. Bono Setio, selaku Ketua Panitia Konferensi Penyiaran, beserta seluruh panitia yang luar biasa mempersiapkan kegiatan.
para akademisi dan masyarakat umum yang sudah berkontribusi menjadi bagian dari Call for Paper. Saya mendapatkan informasi dari panitia saat ini telah terregistrasi dan bergabung lebih dari 1.000 orang di Zoom meeting yang nanti akan terbagi dalam beberapa kelas panel setelah seminar utama. Serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di sini baik secara langsung maupun online dalam keadaan sehat. Dan kita patut bersyukur juga karena pandemi COVID-19 ini sepertinya akan segera berlalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, konferensi penyiaran tahun 2022 yang difasilitasi oleh UIN Sunan Kalijaga ini merupakan konferensi penyiaran yang ketiga setelah sebelumnya pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Universitas Andalas dan tahun 2021 dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari kerjasama KPI dengan 12 perguruan tinggi dalam pelaksanaan indeks kualitas siaran televisi dan dimaksudkan sebagai forum dialog akademis yang diharapkan dapat merefleksikan dinamika penyiaran di Indonesia. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui dan rasakan, saat ini kita berada pada era digital dan keterhubungan mondial melalui jaringan internet, di mana melalui internet setiap orang saat ini dapat terhubung dan berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hampir tidak ada sekat dalam komunikasi. Mungkin itulah yang membuat penggunaan internet dari waktu ke waktu, baik secara jumlah pengguna maupun durasi, menggunakan ini mengalami peningkatan. Data yang dirilis We Are Social pada bulan Februari 2022 mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta pengguna atau setara dengan 73,7% populasi penduduk Indonesia. Di mana waktu rata-rata menggunakan internet setiap orang saat ini adalah 8 jam 36 menit per hari. Di sisi lain, durasi rata-rata orang menonton televisi saat ini hanya 2 jam 50 menit per hari. Dari data ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan waktu yang digunakan oleh orang Indonesia untuk berselancar di internet 2,5 kali lebih banyak dari waktu yang digunakan untuk menonton televisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital dan jaringan internet telah menghadirkan demokratisasi informasi, karena siapa saja bisa mendapatkan, bisa membuat, dan bisa menyebarkan informasi tentang apa saja. Namun, demokratisasi informasi itu juga telah membawa ekses negatif dengan banyak bertebaran hoaks dan ujaran kebencian yang mengarah pada segregasi sosial. Juga banyak terdapat konten hedonistik, ada flexing, bahkan penipuan. Dengan kebebasan berekspresi, beberapa konten di internet juga memiliki kecenderungan mengabaikan norma dan kearifan lokal, sebagaimana tadi banyak disampaikan oleh Pak Rektor, bahkan mengabaikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu, kehadiran Prof. Yudian Wahyudi selaku Ketua BPIP yang nanti akan menjadi keynote speech diharapkan dapat memberikan wejangan kepada KPI maupun seluruh pemangku kepentingan penyiaran. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, digitalisasi dan internet juga telah menghadirkan strategi yang disebut konvergensi media, di mana konten siaran televisi yang akan disiarkan, menggunakan internet. Ada beberapa konten siaran televisi yang kemudian disiarkan juga menggunakan internet, dan sebaliknya, beberapa konten internet juga akan masuk dan disiarkan oleh televisi. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 2002 tentang penyiaran untuk menjaga media penyiaran agar senantiasa menyampaikan informasi yang benar, menampilkan hiburan yang sehat, dan berfungsi sebagai instrumen merawat kebudayaan bangsa.
Ini komitmen KPI dan 1 minggu lalu di Bali, komitmen ini juga kita deklarasikan bersama dengan seluruh stakeholder penyiaran. Melalui konten berkualitas yang disiarkan, lembaga penyiaran diharapkan dapat menjadi media penjernih informasi, sekaligus trendsetter konten hiburan yang positif bagi konten kreator yang menggunakan media internet. Perkembangan teknologi juga akan membawa perubahan dalam dinamika siaran televisi terestrial, yaitu dengan peralihan sistem modulasi siaran dari analog menjadi digital, yang tenggat waktunya adalah 2 November tahun 2022 mendatang. Dalam sistem penyiaran digital, diperkirakan akan semakin banyak stasiun televisi. Hal ini akan membuat masyarakat Indonesia memiliki semakin banyak pilihan saluran siaran televisi. Namun, di sisi lain juga akan terjadi persaingan produksi konten siaran yang semakin kompetitif antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya. Kami mengharapkan persaingan dalam semangat diversity of content dapat mengarah pada peningkatan quality of content. Hadirin sekalian, menghadapi dinamika perkembangan media saat ini, di mana pengaturan saat ini lebih diarahkan pada lembaga penyiaran. Melalui konferensi penyiaran ini, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran untuk semakin memperkuat eksistensi dan peran lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran swasta, dan yang terlebih penting, perlunya penguatan terhadap lembaga penyiaran publik. Dengan karakteristik lembaga penyiaran publik yang tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi dan bisnis, diharapkan LPP dapat berfungsi optimal sebagai agen informasi, pendidikan, dan yang terutama agen kebudayaan yang menjaga jati diri bangsa Indonesia, namun harus tetap dalam tampilan konten yang menarik dan atraktif. Karena Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun, orientasi utama masyarakat ketika mendengar radio, menonton televisi, maupun berselancar di internet adalah sebagai ruang rekreatif, mencari hiburan melalui berbagai media. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu agar kita bisa segera memasuki konferensi ini, demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan mewakili seluruh kolega komisioner KPI untuk menghantarkan konferensi penyiaran dengan tema mewujudkan media komunikasi dan penyiaran yang berbasis etika, moral, dan kemanusiaan menuju peradaban baru. Semoga dari Yogyakarta, yang merupakan kota budaya dan pelajar, konferensi penyiaran ini dapat menjadi refleksi dan suluh akademis untuk menuntun dinamika media di Indonesia dalam menghasilkan konten-konten yang sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi, namun tetap berakar pada peradaban bangsa yang tercermin pada nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata dan kalimat yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Izinkanlah saya mengakhiri pengantar ini dengan menyampaikan tagline yang dari tadi telah kita dengarkan, dari Yogyakarta menerangi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartli Stefano, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu dari Ambon ke Yogyakarta, bolak-balik ya. Tambah Ambon manis. tuh ke Ambon manisnya, ke Yogyakarta udah sering makan gudeg Pak Hartli, jadi tambah manis. Tambah manis Awas ya. hati-hati yang lihat bisa diabetes. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali dan selanjutnya akan disampaikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI. Disilakan.